Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman PKP yang akan lapor SPT PPN lebih bayar, silakan bisa simak video berikut. Disclaimer terlebih dahulu, jadi untuk penyampaian kali ini merupakan pemahaman saya terhadap ketentuan yang berlaku per video ini dibuat. Apa yang disampaikan bisa jadi berubah sesuai dengan perkembangan peraturan dan aplikasi terbaru. Teman-teman silakan cek terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku. Bila perlu, silakan konsultasikan melalui saluran resmi DJP. Dasar hukumnya, teman-teman bisa lihat di pasal 17B, 17C, dan 17D Undang-Undang KUP. Kemudian di pasal 9 Undang-Undang PPN. Kemudian untuk aturan pelaksanaannya dapat dilihat di PMK 39 tahun 2018. Ini terakhir kali diubah dengan PMK 119 tahun 2024. Ini perubahan ketiga tentang pengembalian pendahuluan. Kemudian Perdirjen Pajak nomor 6 tahun 2025 diubah dengan Perdirjen nomor 16 tahun 2025. Ini tentang pengembalian pendahuluan. Kita langsung praktek, silakan teman-teman buka Cortex-nya. Login menggunakan NIK PIC atau kuasa, kemudian impersonate ke akun badan seperti biasa. Untuk lapornya pilih menu surat pemberitahuan SPT, kemudian buat konsep SPT, jenis SPT-nya pilih PPN, lanjut pilih periode dan tahun pajaknya, misal di sini Desember 2025. Silakan sesuaikan, klik lanjut. Kemudian untuk model SPT pilih normal, klik buat konsep SPT. Nanti konsepnya akan muncul di sini. Klik lihat, selanjutnya klik posting. Ini agar memindahkan data dari faktur pajak ke SPT. Scroll ke bawah, Romawi 1 penyerahan barang dan jasa. Kemudian scroll ke bawah, perolehan barang dan jasa. Termasuk ini kompensasi kelebihan pajak masukan dari masa-masa sebelumnya itu juga masuk ke sini. Kemudian scroll ke bawah, perhitungan PPN kurang lebih bayar. Jika pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka akan lebih bayar. Pilihan lebih bayar ada 3, dikompensasikan, dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan, dan dikembalikan melalui pemeriksaan. Untuk pilihan dikompensasikan, ini akan selalu terbuka setiap bulan. Kalau dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan dan dikembalikan melalui pemeriksaan, ini hanya akan terbuka, hanya akan diklik jika ada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu yaitu ekspor atau penyerahan kepada pemungut yang kode fakturnya 02 atau 3, dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut kode 07. Baru yang nomor 2, nomor 3 ini bisa terbuka. Kita masuk ke teori ya. Jadi pada dasarnya rumus PPN adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Pajak keluaran itu PPN yang kita pungut ya ketika kita jual barang misal ke orang lain ya, kita pungut PPN-nya itu pajak keluaran. Kalau pajak masukan itu PPN yang kita dipungut, kita beli barang, kemudian PPN-nya kita yang dipungut oleh orang lain. Selisihnya adalah PPN. Jika pajak keluarannya ini lebih kecil daripada pajak masukan, ya maka PPN-nya menjadi lebih bayar. Contoh, PTX bulan Maret 2026 menerbitkan faktur pajak dengan PPN 10 juta dan menerima faktur pajak dari supplier dengan PPN 13 juta. Maka ini kan pajak keluarannya 10 juta, pajak masukannya 13 juta, PPN-nya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan 10 juta dikurangi 13 juta, jadi minus 3 juta, artinya lebih bayar 3 juta. Bagaimana dengan lebih bayar ini? Pada dasarnya, PPN lebih bayar selain akhir tahun buku itu dilakukan kompensasi. Misal tahun bukunya Januari sampai dengan Desember, berarti PPN lebih bayar di Januari sampai dengan November, pada dasarnya itu hanya bisa dilakukan kompensasi. Ini sesuai di pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN. Kemudian pada dasarnya pengembalian PPN hanya dapat diberikan pada akhir tahun buku Desember ya. Itu pun dengan cara restitusi. Ini di pasal 9 ayat 4A Undang-Undang PPN dan pasal 17B Undang-Undang KUP. Ya, jadi misal tahun bukunya Januari sampai Desember. Dasarnya itu Januari sampai November itu hanya bisa dilakukan kompen, dan di Desember
Desember ini bisa dikembalikan dengan cara restitusi. Artinya diperiksa terlebih dahulu baru dikembalikan. Namun ada pengecualian ya. Terdapat fasilitas pengembalian bisa di masa pajak kapan saja ya. Jadi Januari sampai dengan November bisa dikembalikan. Ya, ada fasilitasnya, namun dengan syarat tentunya ya. Dan fasilitas pengembalian pendahuluan. Nah, jadi pada dasarnya kan restitusi ya. Jadi diperiksa dulu 12 bulan. Namun ada fasilitas pengembalian pendahuluan. Jadi tidak diperiksa terlebih dahulu. Cukup diteliti selama 1 bulan sampai pencairan mungkin kurang lebih 2 bulan itu akan dikembalikan. Jadi lebih singkat prosesnya. Ini tadi pilihan lebih bayar ada 3, kompensasi, pendahuluan, dan pemeriksaan. Kompensasi itu jadi lebih bayarnya menjadi tambahan pajak masukan pada masa pajak berikutnya dan tidak harus berurutan. Contohnya yang ini ya. Ini jadi penambah pajak masukan ya. Ini berasal dari kompensasi masa pajak sebelumnya. Ini tanpa syarat ya, baik di Januari sampai November atau Desember bisa dikompensasi. Kemudian pilihan yang kedua adalah pendahuluan. Ini dikembalikan dengan proses penelitian selama 1 bulan. Jadi tidak langsung diperiksa. Nah, kalau pendahuluan ini ada potensi ya, ada harapan untuk dikembalikan lebih cepat. Kenapa ada potensi atau ada harapan? Karena akan diteliti terlebih dahulu. Kalau penelitiannya diterima ya maka akan dikembalikan, tapi kalau penelitiannya ditolak maka dilanjutkan ke pemeriksaan. Nah, ini baik di Januari sampai November atau Desember ini ada syaratnya. Kemudian yang ketiga pemeriksaan. Ya, kalau pemeriksaan ini ketika teman-teman checklist pemeriksaan maka dia akan langsung ke proses pemeriksaan ya, maksimal itu 12 bulan. Kalau Januari sampai dengan November ini bisa pemeriksaan tapi dengan syarat tertentu. Kalau di akhir tahun ini bisa tanpa syarat ya. Ini untuk pengembalian pendahuluan ada 3 kategori ya, 3 dasar hukum utama. Yang pertama adalah pasal 17C Undang-Undang KUP. Ini disebutnya wajib pajak patuh. Di wajib pajak mempunyai surat keputusan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Ya, kalau misal wajib pajak punya SK pasal 17C Undang-Undang KUP, maka dia bisa pendahuluan kapanpun ya, Januari sampai Desember. Kemudian yang kedua ya, pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN ini disebutnya wajib pajak risiko rendah. Ya, jika wajib pajak mempunyai surat keputusan sebagai wajib pajak risiko rendah dan wajib pajak melakukan kegiatan risiko rendah sebagaimana pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN, ini bisa pendahuluan di masa pajak kapanpun dan berapapun nominalnya. Yang penting punya SK risiko rendah dan melakukan kegiatan risiko rendah ya. Kegiatan risiko rendah itu ya tadi ekspor, kemudian penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Ya, bagaimana kalau misal punya SK risiko rendah tapi di masa tersebut tidak ada kegiatan risiko rendah, maka tidak bisa pendahuluan. Ya, jadi kalau misal di bulan tersebut, misal saja di bulan tersebut ada ekspor ya, itu bisa pendahuluan. Tapi kalau di bulan tersebut misal tidak ada ekspor, tidak ada kode 07, tidak ada faktor kode 0203, itu tidak bisa pendahuluan. Ya, bagaimana jika wajib pajak tidak mempunyai surat keputusan wajib pajak risiko rendah, nggak punya SK tapi melakukan kegiatan risiko rendah, misal tidak punya SK risiko rendah tapi ada penyerahan ke instansi pemerintah, ke pemungut, ini dilihat terlebih dahulu lebih bayarnya. Kalau lebih bayarnya maksimal 5 miliar maka dia bisa pendahuluan ya, walaupun tidak ada SK. Yang penting ada kegiatan risiko rendah dan di bawah 5M ini bisa pendahuluan. Kalau di atas 5M ini tidak bisa pendahuluan. Jadi kalau di atas 5M ini butuh SK risiko rendah. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 17D Undang-Undang KUP. Ini disebutnya wajib pajak persyaratan tertentu. Jadi memakai batas maksimal. Nah, untuk PPN itu batasnya adalah 5 miliar. Jadi kalau misal LB-nya ini maksimal 5 miliar ya, maka dilihat terlebih dahulu. Kalau melakukan kegiatan risiko rendah itu bisa pendahuluan. Tapi kalau tidak melakukan kegiatan risiko rendah itu tidak bisa pendahuluan. Bisa pemeriksaan itu pun di akhir tahun buku di Desember. Ini untuk kegiatan risiko rendah itu apa saja? Yaitu ekspor BKP, BKP tidak berwujud, dan CKP, kemudian penyerahan ke pemungut PPN, misal ke instansi pemerintah,
ke BUMN, ke kontraktor migas, kemudian penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Contohnya misal penyerahan ke kawasan berikat, ke kawasan bebas, ke KEK, dan sebagainya yang kodenya 07. Nah, pilihan ketiga yaitu pemeriksaan. Ini di pasal 17B Undang-Undang KUP. Jika wajib pajak melakukan kegiatan risiko rendah, itu selain pendahuluan bisa juga pilih pemeriksaan di setiap bulan bisa. Kalau misal tidak melakukan kegiatan risiko rendah, maka bisa pemeriksaan hanya di Desember. Nah, ini ya untuk skemanya seperti ini. Pertanyaan pertama, punya SK wajib pajak kriteria tertentu tidak? SK WP patuh. Kalau punya, bisa pendahuluan. Tapi kalau tidak punya, apakah punya SK risiko rendah? Kalau punya SK risiko rendah dan melakukan kegiatan risiko rendah, maka bisa pendahuluan. Nah, kalau tidak melakukan kegiatan risiko rendah, ya berarti pemeriksaan. Nah, misal tidak punya SK risiko rendah, tapi LB di bawah 5 miliar, maka ditanya terlebih dahulu melakukan kegiatan risiko rendah tidak. Kalau melakukan kegiatan risiko rendah walaupun tidak punya SK ya, asalkan LB-nya di bawah 5M, maka bisa pendahuluan. Nah, kalau misal teman-teman pusing ya, ini pilih yang mana begitu ya. Ini tips dari saya, pilih saja opsi yang terbuka di SPT PPN-nya. Kemudian silakan dipertimbangkan dengan benar, dengan matang-matang pilihan yang dipilih. Karena untuk pembetulan SPT ini memakai konsep delta. Jadi misal sudah pilih kompen, kemudian pembetulan ingin ganti jadi pendahuluan, itu tidak bisa. Ya, karena pembetulan PPN konsepnya sekarang delta, selisih, yang dibaca hanya selisihnya. Kemudian jika misal yang pengembaliannya ini terbuka, pendahuluan terbuka dan pemeriksaan terbuka, ya silakan teman-teman bisa pilih pendahuluan. Karena kalau pilih pendahuluan berarti ada harapan ya, ada potensi 1 bulan cair ya, tapi tetap diingat walaupun pilih pendahuluan ada risiko pendahuluannya ditolak. Jadi tetap ada mitigasi risiko jika pendahuluannya ditolak ya. Kalau pendahuluannya diterima ya syukur, tapi kalaupun ditolak dan dilanjutkan pemeriksaan itu sudah siap karena memang sudah sadar ya, sadar risikonya. Kalau pendahuluan tidak harus diterima begitu. Kita lanjutkan, jika misal ini pilih pengembalian pendahuluan, maka silakan pilih nomor rekening. Kalau nomor rekeningnya belum ada, maka ditambah terlebih dahulu. Atau kalau nomor rekeningnya ternyata sudah berganti atau salah, silakan diperbaiki terlebih dahulu. Untuk perubahan datanya, perubahan data nomor rekening ada di menu Polrasaya, perubahan data dan identitas wajib pajak. Nanti butuh approval dari KPP. Untuk tutorialnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, jika sudah semua diisi SPT-nya, scroll ke bawah, checklist pernyataan, isi nama jabatan, dan klik bayar dan lapor. Tanda tangan elektronik, jika sudah tanda tangan dan sudah terlapor, maka akan di posisi SPT dilaporkan. Ini sudah selesai, tinggal tindak lanjutnya. Kalau kompen, ya tadi nanti akan masuk ke SPT normal berikutnya yang belum dilaporkan, nanti di 2E ya, di induk SPT-nya. Untuk monitoring kompen bisa dilihat di surat pemberitahuan dashboard kompensasi. Ini silakan difilter. Nanti di sini seharusnya ada nih, misal dari Maret 2026 ke April 2026. Nah, kalau untuk pendahuluan ya, tadi seperti disampaikan itu maksimal penelitiannya 1 bulan. Kalau sampai pencairan itu bisa lebih dari 1 bulan ya, karena setelah SKP PKP itu ada SKP KPP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu 1 bulan ya. Kemudian ke SPMKP sekitar 1 minggu, ke SP2D sekitar 1 minggu, kemudian baru cair ya sekitar 1 mungkin sampai 2 bulan. Itu kalau pendahuluannya diterima. Kalau ditolak ya maka akan lanjut ke SP2 ya, ke proses pemeriksaan. Nah, ini untuk dokumen-dokumennya nanti akan terkirim di Cortex ya, di menu portal saya, dokumen saya. Kalau misal pilih pemeriksaan itu sudah jelas ya, nanti akan diproses pemeriksaan maksimal 12 bulan. Baik, demikian teman-teman untuk pembahasan SPT PPN lebih bayar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.